Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uzatul Sahada. Seperti biasa, ini saya akan melanjutkan tentang review dari buku kemarin, yakni dua buku, yakni The History of Al-Quran Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Dimulai dengan review buku The History of Al-Quran Text. Di sini kita akan menjelaskan dari bab 18 sampai 19. Bab 18 sampai 19 ini menjelaskan tentang kajian subjektif dan orientalis dari Al-Quran. Kemudian buku yang kedua, rekonstruksi sejarah Al-Quran, terdapat dua lampiran, yaitu lampiran pertama dan lampiran kedua. Lampiran yang satu ini dimulai dengan kaum muslimin dan Al-Quran, dimulai dari penghafalan dan pembacaannya. Kemudian dalam bab 4 dijelaskan tentang bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi awal dengan kalam Quran, yaitu adalah hafalan. Hafalan ini merupakan sebuah proses untuk pengumpulan Al-Quran, yaitu Al-Quran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ini disampaikan kepada para sahabat, lalu dihafalkan. Kemudian hafalan adalah suatu tradisi bangsa Arab yang pada saat itu sangatlah menonjol. Ketika Al-Quran wahyu dengan tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu telah terpelihara dari kemusnahan. Bahkan ketika Khalifah Utsman bin Affan menuliskan untuk mengkodifikasikan Al-Quran, yang diketahui pada saat itu Zaid bin Thabit juga memanfaatkan hafalan tersebut sebagai sumber kodifikasi juga. Bahkan saat penyebarluaskan salinan-salinan kodifikasi Al-Quran ini resmi ke berbagai wilayah Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi juga tetap dipertahankan. Lalu menghafal Al-Quran juga ini menjadi tradisi banyak dari kalangan muslim untuk memulai mengajarkan kepada anak-anak mereka cara membaca Al-Quran dengan baik dan menghafalkannya itu sejak dini. Selama berabad-abad pula telah muncul sekolah-sekolah yang khusus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak muslimin seperti tajwid, tilawah, tartil, dan qiraah. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang terjemahan Al-Quran. Salah satu cara kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran lewat terjemahan. Kitab suci ini ke dalam bahasa-bahasa ibu mereka. Terjemahan ini juga khusus untuk memahami makna Al-Quran saja, tidak diperlakukan untuk bacaan sholat dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini merupakan upaya lain untuk memahami Al-Quran yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu melalui tafsir. Tafsir ini secara bahasa yaitu berasal dari kata fasiru yang artinya itu menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan. Tafsir juga itu sebagai upaya
memahami kandungan pesan dari Al-Quran. Lalu berlanjut pada lampiran yang kedua. Lampiran yang kedua ini membahas tentang kesederhanaan Arab dan Al-Quran. Yaitu pertama dimulai dengan terjemahan dan sentingan Al-Quran. Perang salib yang merupakan trauma besar bagi umat Kristiani membuat sarjana-sarjana Kristiani yang berada di garis belakang itu berupaya membuat gambar-gambar yang bersifat imajiner untuk mengutarakan semangat umat Kristiani. Kemudian mereka menyebarluaskan ke berbagai kalangan umat Kristen, dan bisa dikatakan juga bahwa perang salib pada faktanya itu telah memberi andil yang cukup besar dalam berbagai kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Selain itu juga telah mendorong upaya-upaya munculnya yang terorganisasi untuk mempelajari agama tersebut melalui kitab suci. Mungkin kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.